Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Wah, peserta kompetisi Microsoft Office Specialist National Championship nih. Apa kabar nih teman-teman? Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Senang sekali saya, Nabila Maya Faisa, yang akan memandu jalannya sharing session Microsoft Office Specialist dalam rangkaian event oleh MyEdusoft eksklusif nih untuk para peserta kompetisi Microsoft Office Specialist National Championship 2022 hari ini. Terima kasih kepada Certiport dan Microsoft Indonesia yang telah mensponsori acara ini sehingga acara dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner yang turut menyukseskan acara ini, antara lain Tempo, Kompas TV, Prambors, Good News from Indonesia, Hipwi Community, Warta Event, Jogja Family dan Suara Gama FM, Universitas Pelita Harapan, dan Bain Community. Nah, tema bahasan kali ini sangat menarik nih teman-teman, yakni Why Microsoft Office is an underrated skill. Jadi kenapa sih skill Microsoft Office ini seringkali menjadi skill yang diremehkan nih? Nah, membahas tentang skill Microsoft Office, seperti yang kita ketahui, program Microsoft Office ada berbagai macam ya teman-teman. Ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Nah, di era seperti sekarang ini, skill ini cukup banyak dibutuhkan. Contohnya nih, banyak perusahaan yang menjadikan skill Microsoft Office sebagai salah satu persyaratan untuk bisa dikuasai sebelum mendaftar pekerjaan. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir seluruh kegiatan kerja dari perusahaan selalu melibatkan program-program dari Microsoft Office. Akan tetapi, teman-teman, masih banyak juga nih yang menganggap skill ini tidak terlalu penting untuk dikuasai. Dalam arti lain itu diremehkan. Nah, hal tersebut bisa disebabkan karena belum pahamnya seseorang akan keuntungan dari menguasai skill Microsoft Office ini. Nah, sebenarnya apa saja sih benefit dari seseorang yang menguasai skill ini? Mengapa sampai bisa seseorang meremehkan skill Microsoft Office? Spesifikasi pekerjaan apa saja yang membutuhkan skill ini? Dan apa next step yang perlu dilakukan bagi yang sudah memiliki sertifikasi? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas nih oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang sudah expert di bidang Microsoft Office, karena beliau sudah tersertifikasi internasional sebagai seorang Microsoft Office Specialist. Dan saat ini, beliau juga sebagai salah satu Microsoft Office instruktur di MyEdusoft. Untuk itu, mari beri aplaus virtual yang meriah nih untuk narasumber kita, Kak Jadika Ciangga. Halo Kak Jadika. Halo, selamat siang semuanya. Selamat Halo. siang. Wah, sudah tampak siap ya Kak Jadika untuk sharing sama teman-teman yang ada di sini? Ya, bisa dibilang begitu. Oke, siap. Apa kabar nih Kak Jadika, sehat? Kabar baik. Sudah sehat, sudah pulih juga habis booster. Ya, Habis jadinya. vaksin ketiga ya Kak ya? Ya. Wah, semoga gak meriang-meriang ya Kak Jadika ya. Oke, baik nih teman-teman. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang nih dengan Kak Jadika. Nah, setelah sesi bincang-bincang dengan moderator, saya nanti akan kita kasih kesempatan teman-teman untuk bisa tanya langsung dengan Kak Jadika. Nanti boleh langsung aja drop pertanyaan kalian di chat, atau nanti ketika kita persilakan boleh raise hand nih dan unmute. Nanti kita boleh langsung persilakan teman-teman untuk bertanya. Nah, boleh langsung kali ya Kak, kita masuk ke Boleh. pembahasan kali ini. Baik nih, untuk mengawali siang-siang ini, nah boleh nih Kak Jadika, di sesi sharing session kali ini, Kak Jadika mungkin bisa flashback sedikit nih Kak ke pengalaman awal. Boleh diceritakan pengalaman Kakak ketika mengambil sertifikasi Microsoft Office. Apa saja sih sertifikasi yang dimiliki oleh Kak Jadika, dan hal apa nih yang mendasari Kak Jadika sampai yakin, oke deh, kayaknya ikut nih sertifikasi belajar Microsoft Office. Boleh nih Kak diceritakan ke kita semua. Oke, jadinya sebelumnya nih saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Jedika dan memang yang sudah disebutkan oleh Kak Moderator tadi, saya juga salah satu Microsoft Office Instructor di MyEdusoft. Dan hari ini saya mau sharing-sharing dulu nih ke teman-teman. Oke, ngomong soal
Pengalaman cukup menarik nih sebenarnya pengalaman saya. Dimulai dari tahun, saya lupa pastinya, tapi saya coba mengingat-ingat itu dari tahun 2017 nih. 2017, di mana perkuliahan saya itu sudah semester akhir. Nah, kalau sudah semester akhir, biasanya mahasiswa ini suka banget nih menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan catatan ikut webinar sana sini, ikut seminar sana sini. Dulu nggak ada webinar kayaknya, cuma seminar. Seminar langsung, ya Nah, betul. seminar Online. langsung. Kemudian dengan embel-embel, kalau ikut seminar ini dapat poin, kalau nggak dapat poin nggak bisa lulus, nggak bisa dapat nanti ijazah gitu kan. Nah, kebetulan saya orangnya mageran dan akhirnya ada paksaan nih. Daripada saya nggak lulus kan, ikutlah saya seminar tentang pentingnya sertifikasi. Dia ngomong nih, pembicaranya ngomong seperti teman-teman nih sekarang nih. Jadi ngomong-ngomong pentingnya sertifikasi dan kebetulan ada program giveaway nih. Nah, giveaway. Nah, kan anak milenial zaman sekarang suka banget tuh yang namanya giveaway. Sampai spam-spam komen kan. Bener nggak spam komen? Nah, jadinya dulu itu nggak ada tuh spam komen, tapi cara menang giveaway-nya memberikan pertanyaan. Jadinya saya kebetulan orangnya kritis nih, jadi saya tanya, jujur saya lupa banget pertanyaannya pada saat itu, karena tujuan saya adalah menangin giveaway-nya saja. Tujuannya itu ya Kak, yang penting. Jadinya akhirnya saya dapat tiket untuk ikut ujian pertama kali nih. Nah, pertama kali bebas pilih mau ujian Word, Excel, atau PowerPoint. Nah, kemudian saya ini karena bisa dibilang tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi, jadinya tanpa ada persiapan sama sekali, saya langsung ikut ujian. Langsung gas aja ya Kak, coba aja dulu. Langsung gas dengan catatan, wong Microsoft Word saya selalu pakai kok, ketik-ketik doang, ya kan? Ketik-ketik doang, masa ujiannya nggak bisa sih, ya kan? Ujian lah saya. Menurut teman-teman, kira-kira saya lulus atau tidak? Nah, boleh nih teman-teman. Kira-kira lulus nggak Kak Jedika di ujian sertifikasi pertama? Tidak tuh Kak, kata Dean. Gagal. Gagal, kata Vivi. Oke. Lulus hoki. Oke. Ujian yang pertama, saya gagal dengan nilai yang sangat rendah juga. Saya bingung dong. Lah, kok bisa gagal ya? Wong saya tiap hari pakai kok. Kenapa bisa gagal ya? Ternyata yang saya ujian 2013. Oke, masih pembenaran diri dulu nih, pembenaran diri. Oh, saya biasanya pakai 2016, 2013 yang diujiankan. Oh, mungkin beda nih. Beda, iya. Saya coba lagi nih 2016 tanpa persiapan sama sekali. Kira-kira saya masih lulus apa enggak? Nah, boleh dijawab teman-teman. Kira-kira lulus nggak di kesempatan kedua? Tidak katanya Kak. Nah, saya suka nih. Saya suka dengan optimisme mahasiswa nih ya, mengatakan saya tidak lulus, dan memang saya tidak lulus lagi ya, kedua kali. Malu? Nggak malu aku. Toh nggak ada yang tahu kok saya ujian, ya kan? Toh yang ikut juga saya nggak kenal gitu kan, jadi nggak malu pada waktu itu. Nah akhirnya saya bercermin nih, kok kenapa saya nggak lulus ya? Padahal ini banyak banget. Saya hampir tiap hari saya pakai loh Microsoft Word. Kok nggak lulus gitu kan? Akhirnya ketika saya memutuskan ujian yang ketiga kali, itu saya penuh persiapan. Saya cari soal di internet, saya cari video di YouTube, saya bongkar semua bang-bang soal yang ada. Saya pelajari semua secara otodidak pada saat itu, karena hal yang beginian ini bisa dibilang belum terlalu hype pada saat itu. Belum banyak yang ikut sertifikasi. Betul, gitu ya Kak? Okay. Belum banyak nih, makanya saya pikir kayak, wah kalau saya nggak otodidak ini, kok nggak lulus nanti. Akhirnya saya memutuskan, saya belajar, saya ngulik semuanya, dan akhirnya pada saat ujian ketiga saya bisa lulus dengan nilai yang di atas KKM lah. Ya, di atas nilai batas lah. Nah, di situ setelah saya lulus, saya ngulik lagi. Mulai dari saat itu saya bertekad nih, kalau suatu saat ilmu yang saya sudah pelajari secara mandiri, saya bisa sharing nih ke peserta-peserta lain atau ke siapapun deh, biar nggak usah mengalami kegagalan yang banyak kali seperti saya dulu. Nah, di situ juga saya mulai ngulik tentang pentingnya sertifikasi seperti itu. Dan ya sangat penting untuk masa sekarang gitu. Wah, keren. Panjang ya Kak ternyata perjalanannya ya Kak. 3 kali ya Kak.
Awalnya Tiga karena kali. ingin giveaway, gagal sampai berhasil. Berarti bisa dikatakan teman-teman di sini beruntung ya, Kak. Sekarang udah ada My EduSoft gitu, jadi bisa belajar gitu ya, Kak. Di My Hmm. EduSoft dulu sebelum ikut sertifikasi. Dulu zamannya Kak Jadika belum ada ya, Kak, My EduSoft ya, Kak? Belum. Belum ada. Belum. Wah, luar biasa nih teman-teman, menarik ya ceritanya dari Kak Jadika. Jadi kalau mau berhasil ujian ya belajar dulu gitu, meskipun otodidak, yang penting belajar dulu, berusaha dulu sampai akhirnya bisa lulus. Wah, keren nih, Kak. Nah, benefit nih, Kak. Kira-kira manfaatnya memiliki sertifikasi yang dirasa Kak Jadika tuh apa sih, Kak? Ada nggak sih perbedaan signifikan nih sebelum punya sertifikasi sampai akhirnya punya sertifikasi? Boleh nih, Kak? Oke, kalau dibilang perbedaan sebenarnya banyak banget kayak peningkatan setelah, sebelum dan sesudah. Sudah. Nah, saya ambil contoh yang paling gampang begini. Dari segi pola pikir saja saya sudah berubah nih. Segala sesuatunya saya pasti berpikir, Microsoft Office bisa nggak ya lakuin ini? Excel bisa nggak ya lakuin ini? Kalau misalkan saya ada kasus seperti ini, Word bisa nggak ya bikin seperti ini? Jadinya segala sesuatu itu saya kaitkan ke Microsoft Office. Nah, itu juga saya nggak tahu nih. Dan ternyata ya sangat memudahkan bagi saya seperti itu untuk setelah mengambil sertifikat. Karena ya itu tadi, walaupun kita sering menggunakan Microsoft Word, tetapi saya yakin dan percaya masih banyak fitur yang belum pernah kita sentuh. Dan fitur tersebut bisa kita ketahui ketika kita mengambil sertifikasi. Tuh. Karena ya sifat ujian sertifikasinya itu adalah sifatnya praktek. Ada studi kasus, kita langsung praktek. Mau nggak mau, kita harus pelajari. Fitur ini buat apa? Kayak gitu. Ya, jadi nggak sekedar teori gitu ya, Kak. Praktik harus dicoba gitu. Berarti kerasa banget ya, Kak Jadika, perbedaannya gitu ya. Sangat. Dan sangat berguna sekali. Wah, luar biasa nih. Nah, selanjutnya nih, Kak, sepenting apa sih menurut Kak Jadika kita punya sertifikasi Microsoft Office? Boleh nih, Kak, dikasih penjelasan. Oke. Kalau ditanya soal pentingnya sertifikasi, sebenarnya itu tergantung mindset juga sih. Cuma kita bicara realita aja. Ambil contoh begini. Lulusan di Indonesia setiap tahunnya ada berapa sih? Ya kan? Lulusan sarjana ekonomi misalkan ada berapa sih? Jurusan teknik informatika ada berapa sih? Pasti banyak, dan sekarang saya nggak bisa sebutkan angkanya. Intinya banyak. Sekarang yang menjadi pembeda kamu dan orang lain itu apa? Kalau bukan sertifikasi seperti itu, teman-teman. Biar ketika HR itu lihat CV-nya kalian, dilihat nih, dibaca. Oh, Jadika, kemudian jurusan ini, kuliahnya di sini, kemudian skillnya ini. Kalau kamu bilang skillnya Microsoft, misalkan skillnya Microsoft, tapi apa yang membuktikan kalau itu skill kamu tanpa punya sertifikat? Tuh, itu kita ambil contoh. Jadinya kalau teman-teman mempunyai peluang untuk ambil sertifikasi, itu ambil saja. Apapun sertifikasinya, saya yakin pasti berguna. Entah kamu mau, misalkan nih, kamu nggak suka Microsoft, kamu mau ambil sertifikat untuk menjadi barista. Oh, ada sertifikat nih. Saya pernah mengikuti pelatihan barista selama 1 minggu dilatih oleh bla bla bla. Kamu melamar di kafe, orang dengan ada sertifikat ini dan orang yang tidak punya apa-apa, barusan mau coba di dunia perkafean, ya tentu yang punya sertifikat ya pasti akan dipilih. Tuh. Apalagi kamu punya sertifikat, punya pengalaman lagi, wah sudah nggak perlu takut lagi sih. Tuh. Wah, jadi bukti konkret gitu ya, Kak. Jadi kalau kita punya sertifikasi, jadi ini loh buktinya kita sudah mahir di bidang ini gitu. Jadi biar HR langsung, oh iya benar nih ternyata nih udah ada sertifikasinya gitu ya, Kak. Pembeda sama yang belum punya sertifikasi. Nah, kita sedikit masuk ke tema kali ini nih, Kak. Yang katanya Microsoft Office tuh sering kali diremehkan. Tadi Kak Jadika kan sempat awalnya cerita juga ya. Ini Microsoft Office, Word sudah sering nih dipakai ngetik gitu, PowerPoint sering presentasi juga. Nah, kira-kira pendapat Kak Jadika tentang tema kita kali ini, Microsoft Office Underrated Knowledge. Dan menurut Kak Jadika, apa sih yang mendasari atau menyebabkan mindset itu masih ada nih di masyarakat kita? Boleh nih, Kak? Nah, ini kebetulan judulnya ini pas banget nih sama pengalaman saya yang di awal. Kalau teman-teman tadi nyimak ya, Kak? Nyimak pengalaman saya yang bisa dibilang
memalukan iya, pengalaman yang tidak mengenakan iya. Jadinya judul ini kayak tiba-tiba merasa saya kayak jet makan ini. Itu kan dulu kamu bilang underrated gitu kan, akhirnya saya yang bawa materi yang sekarang ini gitu kan. Jadi mentor sekarang ya Kak. Jadinya kayak roda itu berputar kembali lagi ke saya gitu kan. Dan sebisa mungkin saya nggak mau nih teman-teman merasakan apa yang saya rasakan dulu. Nah, jadinya memang betul. Banyak di luar sana, mindsetnya orang itu mengatakan Microsoft Office itu program cemen gitu kan. Cupu gitu kan, cupu gitu kan. Cupu. Karena ya mereka selalu berpikir, toh ini barang tiap hari kita pakai kok. Kenapa kita mau ambil ujiannya? Kenapa kita mau belajar kayak sangat tekun gitu kan? Padahal mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu nih kalau Microsoft Office itu bisa digunakan di mana saja. Field manapun, pekerjaan apapun, pasti pakai Microsoft Office. Coba deh teman-teman kasih tahu saya. Company mana yang nggak pernah pakai Microsoft Office sama sekali? Kayaknya nggak ada ya Kak. Nah mungkin kalau ada yang tahu nih teman-teman boleh nih di kolom chat ramein pertanyaan Kak Jadika. Ada nggak kira-kira company yang nggak butuh nih Microsoft Office gitu ya Kak? Iya, nggak bisa dibilang hampir nggak ada gitu kan? Hampir nggak ada, iya betul. Kemudian akhirnya seiring berjalannya waktu, saya akhirnya mau buka nih pelatihan kayak di kampus dulu, ada ujian dan lain-lain. Kemudian saya bilang nih ke teman-teman saya kayak, ada yang mau ikut ujian Microsoft Office nggak gitu kan? Terus ada orang yang nyeletuk, hah? Microsoft Office? Ono ujiannya tak? Digituin aku kan, hah? Ada ujiannya tak? Percaya mereka ya Kak kalau ada ujiannya. Nah, nggak percaya mereka. Terus saya bilang, bukannya itu barang gampang. Itu ada murid yang bilang. Terus saya cuma santai aja ngomong. Saya bilang, ujian aja dulu lah, baru kamu bisa ngomong gitu kan. Ini barang gampang atau barang sulit gitu kan. Coba dulu gitu ya Kak. Ya, coba dulu. Akhirnya orang tersebut kayak diam gitu kan. Nah, jadinya di sini kita bisa belajar nih kalau ya di masyarakat kita sekarang itu semua masih menganggap remeh. Gampangnya gini deh, kalau teman-teman bikin format skripsi, siapa di sini yang masih pakai joki? Jujur, siapa di sini yang masih pakai joki? Joki buat ngerapihin halaman gitu ya Kak? Betul, siapa nih? Ayo jujur. Siapa nih yang masih pakai joki? Ayo, siapa nih? Wah, kayaknya peserta-peserta di sini karena udah sertifikasi nih, kayaknya nggak mungkin nih Kak jadi pakai joki. Belum skripsi katanya Belum Dean skripsi ya, oke. Di teman saya, sepantaran saya, mereka itu masih banyak banget pakai joki, gitu kan? Terus saya bilang, saya cuma gampang bilang, gitu kan? Akhirnya kamu sadar kan kenapa perlu Microsoft Office, ujian sertifikasi Microsoft Office. Tuh, mereka mengalokasikan waktu 1 minggu untuk perbaiki format. Nah, di sini kan kita sudah bisa tahu. Kalau mereka masih menganggap remeh barang begini, gitu. Jadinya ya tergantung mindset sih. Dan saya berharap kita ini teman-teman yang dalam satu ruangan ini bisa menyebarkan nih ke teman-teman yang lain kalau Microsoft Office itu berguna loh dan sertifikatnya ini penting loh. Nah, seperti itu. Wah, baik. Berarti tergantung mindset ya, teman-teman. Wah, kayaknya teman-teman di sini mindsetnya udah pada bagus-bagus nih karena mereka mau ikut kompetisi ini nih, Kak. Berarti kan itu awal mula yang baik. Nah, luar biasa. Baik. Nah, selanjutnya nih Kak Jadika. Di era digital nih, sekarang sudah serba digital. Nah, skill Microsoft Office kan hampir digunakan di seluruh aktivitas ya. Tadi Kak Jadika bilang juga tidak mungkin nih ada company yang tidak pakai Microsoft Office. Terus semua mahasiswa, pelajar juga pakai Microsoft Office. Nah, menurut Kak Jadika, seperti apa sih peran Microsoft Office itu dapat mendukung digitalisasi? Oke, digitalisasi ini sangat menarik nih, apalagi semenjak era pandemi, semua orang bisa dibilang berlomba-lomba nih siapa yang paling jago dalam dunia digitalisasi. Ada yang sampai belajar coding, yang darinya jurusan misalkan yang bukan coding sampai belajar coding. Nah, itu kan mereka berusaha untuk berpindah dari konvensional menjadi digital. Padahal mereka nggak tahu nih, barang yang tiap hari ada di depan mereka, Microsoft Office itu salah satu program yang mendukung digitalisasi. Kenapa ada barang gampang, malah cari barang susah? Itu kadang saya bingung nih sama milenial kan. Cari yang konvensional tetap gitu ya, Kak? Anggapannya gini loh,
ada barang digital yang gampang untuk dipelajari, malah cari barang digital yang sulit untuk dipelajari. Bingung nggak tuh? Saya sendiri kadang bingung loh. Ya kan? Ibaratnya kayak, kok kamu susah-susahin dirimu sendiri gitu kan? Ada yang gampang, kenapa mau yang susah dulu gitu kan? Apalagi anak milenial ini kan saya tahu sukanya rebahan. Nggak mau repot kan? Suka yang Ya, cepet-cepet instan juga Kak jadi Kak, iya. artinya ya fokus ke Microsoft Office ini aja dulu yang memudahkan kita dulu semua kan. Nah, saya ambil contoh. Kita yang paling gampang dulu, Word. Mendukung era digitalisasi. Sebenarnya di kampus Indonesia, saya sudah pernah berikan feedback ke dosen-dosen saya. Saya kritik dosen saya. Saya bilang, loh Pak, itu loh, kamu bolehin mahasiswa print hasil skripsi. Kemudian kamu revisi, kamu coret-coret. Itu ngapain? Itu buang-buang uang, buang-buang kertas. Itu sangat tidak efisien menurut saya. Terus saya cerita, di fitur Microsoft Word itu ada fitur yang namanya komen, kemudian ada kolaborasi. Itu kan bisa dipakai. Kenapa kita tidak pakai? Ya kan? Dosen saya berpikir, dosen saya seketika terdiam. Ya namanya dosen kita tahu lah ya, apalagi mahasiswa yang kayak saya ini suka kritik nih. Dan dosen selalu mau benar nih. Nah, mereka bilang, saya ini sudah tua, saya ini butuh ada fisiknya, saya mau rasakan kertasnya, saya mau rasakan spidolnya dan lain-lain. Saya cuma bisa bilang, oke, ya udah ya namanya dosen, setidaknya saya sudah mengkritik dan saya bisa memberikan solusi. Itu untuk Word. Oke? Itu untuk Word. Oke. Berikutnya untuk Excel. Di sini siapa nih yang kalau ngolah data masih manual nih, dihitung manual. Rekap datanya masih manual, nanti dibikin table baru, disorting satu-satu. Siapa nih? Pasti masih banyak, saya yakin pasti masih banyak. Siapa yang kalau ngolah keuangan semuanya masih manual dan lain-lain, pasti masih banyak. Nah, ternyata kita tahu nih, Excel ini banyak banget formula yang kita sebenarnya nggak tahu, tapi itu sangat memudahkan kita. Contoh teman-teman mungkin saya tahu kalau yang namanya formula sum, average, count itu sudah makanan sehari-hari, tetapi masih banyak nih kayak if misalkan ada sum if, ada max, ada min, ada NPER dan lain-lain. Itu banyak banget formula yang kita belum tahu nih. Kalau belum ngambil sertifikat atau belum tahu nih studi kasus. Ya kalau teman-teman cara belajarnya seperti saya, yaitu ketika dapat masalah langsung cari solusinya di internet. Nah itu bisa juga seperti itu, tetapi ya dengan adanya sertifikat bisa membantu kita nih, ibarat jalan tol nih, kita sudah dikasih tahu. Ini loh studi kasus yang sering banget kita temui di luar sana. Dan ini solusinya, ini caranya, gini dan lain-lain. Itu untuk Excel. Berikutnya untuk PowerPoint. Nah, PowerPoint ini cukup menarik nih karena di luar sana banyak template-template PowerPoint. Betul apa betul? Ya, yang tinggal download aja gitu ya, Kak. Tinggal download, tinggal download, tinggal pakai. Ternyata sang pembuat template itu berasal dari fitur-fitur dasar yang dimiliki oleh PowerPoint itu sendiri. Bingung nggak tuh? Jadinya ya kalau kita mau rangkum, sebenarnya kalau kita tahu semua fitur Microsoft Office ini sangat membantu kita di dunia era digital sekarang. Apalagi pandemi, semuanya orang sifatnya online, tidak bisa ketemu. Apalagi kalau kayak dosen kayak gitu tadi mau bawa skripsi. Emang mau bawa skripsi kemana? Ke rumahnya. Kan ada tuh yang sempat viral tuh di TikTok. Pengumpulan tugas silakan taruh di depan pintu pagar saya gitu kan. Itu menurut saya lucu. Kenapa mereka sampai lakuin itu? Itu menyiksa mahasiswa banget. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat saya jadi dosen, saya mau kita sama-sama enak nih. Kamu enggak repot, saya sendiri enggak repot gitu kan. Betul. Ya enggak? Seperti itu. Wah, berarti bisa dikatakan sangat penting ya, Kak. Dan Microsoft Office sangat mendukung digitalisasi ya, Kak. Dan seseorang yang bisa mengoperasikan Microsoft Office dengan baik itu juga dapat mendukung gitu digitalisasi ini. Luar biasa ya, Kak Jadika. Nah, lanjut nih, Kak. Kira-kira beralih ke peluang mungkin ya, Kak. Teman-teman di sini kan sudah pada ikut nih sertifikasi, juga salah satu peserta kompetisi juga nih. Nah, peluang apa sih, Kak, kira-kira yang terbuka bagi seseorang yang mahir Microsoft Office?
Kalau dibilang peluang, kan tadi kita sudah sempat singgung nih, banyak banget bidang pekerjaan yang menggunakan Microsoft Office, ya kan? Tentu peluangnya kalau sudah ada kata embel-embel banyak, berarti peluangnya sangat luas nih. Tinggal kitanya aja yang menjemput peluang Peluang itu. itu. Iya, tuh. Jangan juga selalu berpikir gini, saya kalau sudah ngambil sertifikasi, wah saya sudah aman nih, saya sudah aman. Ada peluang, nanti aja deh. Kan? Yang namanya peluang, walaupun kita sudah punya privilege, kita harus tetap jemput. Jemput peluang itu. Ya. Nah, itu jadinya kalau bilang tentang peluang, banyak nih peluang. Contoh nih, kita ambil contoh. Word, kita breakdown satu persatu. Untuk Word, kalau kamu sudah mahir dalam penggunaan Microsoft Word, kamu bisa saja jadi joki. Ya kan? Part-time, yang dimana kamu bisa charge orang, misalkan per halaman, itu bisa jadi. Excel, ada data mentah, kamu disuruh ngolah. Dulu saya pernah dapat pekerjaan Excel nih, Excel untuk ngolah data, kayak merapikan datanya, itu pekerjaannya ada kebetulan company di China, dia minta tolong sama saya, dia minta tolong merubah data nih untuk struktur yang lebih bagus, tapi mereka punya data hanya Excel. Saya waktu itu dibayar 2 juta, dan saya cuma kerja, yang betul-betul kerja untuk Excel, itu sekitar maksimal kayaknya 4 jam atau 5 jam. Saya dibayar 2 juta. Kenapa saya bisa dibayar mahal? Karena ya mereka nggak tahu ini barang gampang atau barang susah. Kan yang tahu saya. Sama seperti kita servis AC atau servis elektronik, servis HP. Colokan charger rusak diminta ganti LCD. Ya apa enggak? Pernah nggak dapat kasus kayak gitu? Lagi-lagi, karena kita nggak tahu nih, ini barang yang gampang atau barang yang sulit. Saya kadang cuma ketawa aja. Ya karena saya juga lihat orang kadang kayak misalkan apakah ini menyita banyak waktu saya untuk berpikir, ya harus di-charge mahal. Seperti itu. Itu untuk Excel. Berikutnya untuk PowerPoint. Nah untuk PowerPoint kebetulan, saya jujur nih, saya jarang banget menggunakan PowerPoint untuk yang pro level nih. Tapi setidaknya kalau saya disuruh operasikan Microsoft PowerPoint, saya tahu nih, kamu mau ngapain? Oh ini loh caranya. Kamu mau begini, ini loh caranya. Jadinya bisa jadi teman-teman seperti kayak konsultan. Kalau kamu mau begini, kamu harus begini, 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 begini. Ada step by step-nya. Walaupun saya bukan eksekutor, saya kreatifnya kurang begitu tinggi lah. Nah, makanya untuk PowerPoint, kalau mau dibilang peluangnya, bisa dibilang kalau saya pribadi, saya lebih ke konsultan. Tuh, bagaimana caranya menampilkan chart dengan baik, bagaimana kita mempresentasikan presentasi dengan baik. Nah, itu seperti itu. Itu sih kalau dibilang untuk peluang. Peluang banyak ya Kak, peluang itu banyak teman-teman. Yang penting teman-teman mau jemput peluang itu nih kata Kak Jedika. Jadi kalau peluang ada, ambil aja gitu. Nah baik nih Kak, tadi kita udah mengulas dan membahas keuntungan, peluang dan lain-lain gitu ya Kak. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke kesulitan-kesulitan nih Kak. Apa saja sih kira-kira kesulitan kebanyakan orang saat mengerjakan sesuatu menggunakan Microsoft Office? Mungkin Kak Jedika bisa cerita juga based on true experience gitu Kak, ketika Kak Jedika belajar Microsoft Office. Nah, kalau dibilang dari kesulitan, mending saya sharing tentang dari saya gagal 2 kali. Kenapa bisa saya bisa akhirnya lulus? Itu kan pasti sudah kesulitan. Kesulitan kan? Untuk kesulitan saya ketika pada saat itu adalah, saya ini jujur, saya ngerti soalnya. Walaupun dalam bahasa Inggris, saya ngerti banget maksud soalnya itu maunya apa. Tapi saya nggak tahu fitur mana yang saya harus gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu kesulitan saya. Jadinya apa yang saya lakukan adalah, ya lagi-lagi, kita realistis aja bicaranya. Saya cari di Google, saya ketik masalahnya, kemudian saya dapat solusinya. Itu saya pelajari. Oh, fitur ini gunanya buat ini toh. Oke, saya sudah dapat fitur ini. Ada 2 fitur yang berbeda, saya berpikir lagi. Kalau 2 fitur ini saya gabungkan akan menghasilkan apa? Jadinya saya lebih ke trial dan error. Dan memang banyak orang di luar sana maunya jelas, tapi nggak bisa nih, elaborate nih. Contoh, saya mau dong halaman Word saya berbeda nih, dari halaman 1 ke halaman 2.
Saya tahu nih konsepnya nih, saya tahu masalahnya. Tapi ya kita nggak tahu nih apa yang kita mau ketik di Google ini, kita nggak tahu. Apalagi dalam bahasa Indonesia, percaya deh kalau kamu ketik dalam bahasa Indonesia lebih sedikit daripada hasilnya dari yang kamu ketik bahasa Inggris. Nah itu kan menjadi kesulitan lagi. Jadinya kalau teman-teman untuk menyelesaikan masalah seperti ini, apapun masalah yang teman-teman selalu dengar di luar sana, dicatat, didengerin. Kamu cari benang merahnya, kamu cari kata kuncinya, itulah yang kamu cari di Google dan pelajari fiturnya. Itu kalau kamu belum mengenal sertifikasi. Tapi kalau kamu sudah mengenal sertifikasi, ada objektif domainnya semua, itu kamu jangan khawatir. Dia akan memberitahukan masalah-masalah yang sering banget kita temui selama menggunakan Microsoft Office. Inilah salah satu benefitnya. Tuh, dari studi kasus yang teman-teman buta nih, buta nggak tahu mau kemana, nggak jelas arahnya kemana. Dengan adanya sertifikasi, kamu dilisin. Bagian pertama ini, bagian kedua ini, bagian ketiga ini. Sisa kamu nanti explore lagi di luar sertifikasi. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman seperti itu ya, teman-teman kesulitan-kesulitannya. Jadi cari tahu nih teman-teman. Jadi kalau udah mungkin menemui kesulitan, tanya juga nih kalau teman-teman ada mentor juga bisa ya Kak Jadika ya, tanya juga ke beliaunya gitu. Jadi jangan diem aja nih kalau menemukan kesulitan. Karena nanti dan semua yang dipelajari itu pasti nanti berguna gitu ya Kak Jadika untuk teman-teman ketika studi kasus ketika praktek gitu ya Kak. Oke, saya tambahin sedikit. Jadinya boleh. Kadang itu di kelas, selama saya memaparkan materi, saya suka nih. Saya berikan mindset ke murid-murid saya. Saya bilang begini, saya berusaha mengajari kalian itu bukan hanya fokus kamu lulus ujian. Itu saya hindari, sangat hindari. Jadi saya suka sharing tuh. Ini kan kalian yang pernah temui masalah ini di kampus, gini loh caranya. Biar mereka langsung, oh ya benar juga ya, kenapa saya dulu kerjanya terlalu manual gitu kan. Nah itu, kalau nggak percaya silakan nih tanya ke murid-murid saya di sini. Kayaknya pesertanya ada beberapa murid saya nih, saya tahu nih. Wah, nah, siapa nih murid Kak Jadika? Nanti boleh di sesi Q&A boleh berikan testimoni nih, bagaimana kan saya di kelas. Jadi ada mungkin yang bilang, Jadika paling ngomong doang gitu kan. Nah silakan nih, kalau misalkan ada yang nggak percaya, jadinya saya suka nih kaitkan dengan masalah-masalah yang ada selama perkuliahan. Toh saya juga kuliah kok, ya kan? Pasti kita sama-sama nih kan. Tuh, jadinya kalau saya sharing ke teman-teman, saya suka banget nih sharing berdasarkan pengalaman, bukan hanya berdasarkan apa yang saya baca di buku. Itu saya bukan tipe saya dalam sharing gitu kan. Nah, boleh ditanya nanti teman-teman. Gitu. Oke, baik Pak. Nanti boleh nih ya teman-teman kalau ada nih muridnya Kak Jadika nih yang dimentorin Kak Jadika sama EduSoft batch 1 atau batch 2 yang ikut sekarang, boleh nih ya Kak nanti kasih testimoni. Nah, tadi kita udah bahas yang seru-seru nih Kak. Nah, sekarang boleh dong Kak kita bahas fun fact mungkin ya Kak bisa dibilang. Apa sih hal-hal yang belum banyak diketahui orang tentang Microsoft Office, baik itu Word, PowerPoint maupun Excel. Biar yang udah punya sertifikasi nih di sini bisa ngerasa, wah keren banget ya aku bisa nguasain skill ini, ternyata masih banyak nih yang belum tahu gitu. Boleh Kak, di-spill nih Kak. Fun fact-nya gini. Kebetulan saya nih sering banget menggunakan Microsoft Excel, jadinya saya akan sharing berkaitan dengan Microsoft Excel. Oke? Fun fact-nya begini. Ada banyak fun fact, tapi ya saya coba kalau masih ada cukup waktu, saya coba ceritakan satu persatu. Nah, yang pertama aja, yang membantu saya banget. Nah, saya ini kan bisa dibilang salah satu investor di pasar modal, di mana kalau investor pasar modal, sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, itu berbeda-beda nih konsep pelaporannya. Untuk memberikan laporan saham apa saja yang saya miliki. Gitu kan? Jadi saya berpikir, ada nggak ya fitur atau program yang bisa menggabungkan semua laporan saya yang saya miliki di setiap sekuritas yang ada. Saya cari. Oh, ternyata ada. Dan ya lagi-lagi, kalau namanya barang bagus dan sangat membantu, pasti berbayar. Ya kan? Pasti berbayar. Dan kebetulan pada saat itu, ya saya nggak mau repot, saya nggak mau bayar, saya mencoba nih mengulik lebih dalam Excel, bisa nggak ya? Akhirnya saya temukan
fitur Excel di mana saya bisa mengambilkan data bukan real time, tetapi data dari pasar modal di Indonesia. Saya gabungkan semuanya, saya gabungkan apa yang saya punya di pasar modal, di situ nanti tertata tuh laporannya. Saya punya berapa saham, saya punya berapa total aset, saya punya berapa total keuntungan, itu semua saya menggunakan Microsoft Excel. Dan lagi-lagi, karena ini membantu saya banget, saya sharing lah ke teman saya yang sama-sama pelaku investor juga. Dan dia bilang ke saya, wah Jet, ini gila sih, membantu banget nih orang yang repot-repot kumpulin laporannya semua, ya saya kumpulin semua di Microsoft Excel. Itu fun fact yang pertama. Fun fact yang kedua, ketika saya kerja di China, itu ternyata mereka masih menggunakan Microsoft Excel. Dan kolega saya ini suka banget lembur. Kenapa? Karena mereka ketika mengoperasikan Excel, mereka suka pakai cara manual, di mana mereka rekap data ya manual, diketik satu persatu gitu datanya. Ya, Kak? Nggak lama ya, Kak? Hitung stok satu persatu. Kan enggak masuk akal. Ya wajar, mereka lembur. Sedangkan saya yang sudah tahu Excel ini bisa ngapain aja gitu kan, saya liatin ke mereka. Apa yang mereka kerjain selama berjam-jam, saya bisa selesaikan selama 30 menit. Ya, lagi-lagi dengan hanya fitur Excel. Ini serius nih. Dan kolega saya anggapannya kayak, wah, gitu kan, wasai, gitu kan. Gitu ya, Kak. Kayak, sebenarnya, kenapa kamu terlalu overreacted gitu kan? Dan ini hal biasa buat saya. Saya cerita, ini semua saya pelajari dari ya sertifikasi. Ya, kalau saya bisa, kenapa kau enggak bisa, gitu kan? Seperti itu. Itu untuk fun fact-nya sih ketika saya setelah selesai belajar Microsoft Office. Gitu. Oke. Kalau yang Word mungkin Kak ada juga nih fun fact sama PowerPoint, Kak. Boleh nih Kak di-spill juga. Kalau yang Word, saya cuma hasut ke teman-teman saya yang suka pakai joki. Itu saya bilang ke dia, daripada kamu pakai joki, kamu bayarnya mahal, 100.000, kamu traktir saya bakso deh. Saya kelarin deh ini, 30 menit kelar nih. Mereka nggak percaya kan, dia bilang, ya udah kalau selesai baru saya traktir ya. Ya udah, saya buktikan, akhirnya benar nih. Itu untuk Word, jadinya saya bantuin mereka untuk benerin format-formatnya mereka, dan sampai sekarang pun kadang lucunya, ya namanya orang suka ngide, jadi banyak nih studi-studi kasus yang kebetulan saya belum dapat di sertifikasi, dan saya sudah bilang tadi ke teman-teman, kalau ada studi kasus, kamu catat aja. Kamu cari di internet. Nah, karena mungkin studi kasus apa yang diajarkan di sertifikasi dan studi kasus apa yang di luar sana, pemahamannya beda, tapi sebenarnya caranya sama. Nah, ini secara tidak langsung menambah wawasan saya lagi. Di mana saya dapat bakso, di mana saya juga dapat ilmu. Win-win solution nggak tuh? Di mana teman saya nggak mau repot, win-win solution nggak tuh? Dia bayarnya murah, saya dapat bakso, saya dapat ilmu. Ya kan? Ya nggak? Ya, betul sih, Kak. Betul banget. Win-win solution ya, Kak. Oke. Kalau PowerPoint, sebenarnya jujur saya jarang banget pakai PowerPoint. Sampai sekarang pun saya masih gunakan template. Karena lagi-lagi, saya orangnya nggak kreatif. Jadinya mau nggak mau, untuk menghemat waktu saya pakai template. Tetapi saya orangnya kritis nih. Saya suka breakdown nih satu persatu. Ternyata para pembuat template itu semua menggunakan fitur yang paling basic yang ada di PowerPoint. Contoh, shape. Contoh, template. Contoh apalagi ya? Untuk record, ada lagi nih. Fitur di Microsoft PowerPoint untuk record itu ada juga. Jadinya lagi-lagi, fitur basic semua. Ya, tergantung kita sih yang mana kita mau dalami. Sampai sekarang saya dalami cuma di Excel. Di Excel. Saya dalami banget Excel. Tuh, untuk Word ya bisa dibilang nggak sedalam Excel. Kalau untuk PowerPoint, saya sudah kayak, ini bukan passion saya. Sudahlah, cukuplah untuk PowerPoint seperti itu. Wah, menarik ya teman-teman, fun fact dari Kak Jadika. Mungkin nanti teman-teman biar nemuin fun fact ala teman-teman sendiri, diulik-ulik terus ya Kak. Excel-nya, PowerPoint-nya, Word-nya. Mungkin teman-teman lebih, tadi Kak Jadika cerita, kalau Kak Jadika tuh lebih pingin expert di
Excel-nya gitu ya, Kak. Nah, boleh nih teman-teman. Kalau teman-teman mungkin suka yang kreatif-kreatif ngedit-ngedit, boleh diulik-ulik tuh PowerPoint-nya ya, Kak, biar Oh, master di PowerPoint. Nah, gimana, Kak? saya Boleh? kelupaan nih, fun fact yang baru nih. Kebetulan saya pernah juga menjadi kayak admin IT di kampus, bukan admin sih, saya cuma kayak minta tolong nih. Saya disuruh sebarkan ke kayaknya ada 300 lebih mahasiswa melalui email untuk informasi akunnya. Ya kan? Kalau misalkan teman-teman jadi saya dan yang masih belum tahu ada nggak ya fitur Office seperti ini, itu kan pasti teman-teman sharing sebarnya satu persatu nih. Manual gitu ya, Kak. Mahasiswa A satu kali sebar kirim email, mahasiswa B kirim email, mahasiswa C kirim email. Kalau cuma 20 mahasiswa, oke lah, it's fine. Ya kan? It's fine. Kalau 300, lumayan itu, Kak. Makan waktu juga. Ya kan? 300. Kemudian kalau datanya belum jelas, kamu belum rapikan di Excel, kamu harus perbaiki. Ya apa? 300 mahasiswa loh. Apalagi kalau ribuan. Saya langsung bilang, laptop terus. Terima kasih, selamat meminta bantuan. Mohon maaf saya tidak bisa membantu gitu kan. Sekian terima kasih gitu ya, Kak. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri gitu kan, kayak closing seminar aja gitu kan, pamit. Nah, itu. Nah, pakai mail merge kata Ulfa. Pakai mail merge tuh. Itu salah satu mantan siswa saya tuh. Nah, itu. Oh ya. Oh, mahasiswa Kak Jadika nih. Betul. Yang jawab itu mantan mahasiswa saya tuh. Saya tahu tuh, saya masih ingat namanya kan. Akhirnya saya berpikir, ini mah pakai mail merge aja. Dan dosen yang minta tolong ke saya, dia bilang, wah, Jadika ini luar biasa banget ya, gitu kan. Terus saya bilang, ini mah biasa aja, Bu. Cuman kayak, saya tahu aja caranya, saya tahu aja celahnya, nggak usah terlalu overreacted gitu kan. Bilang kalau ada butuh bantuan Microsoft Office, tau lah ya, mau kemana gitu kan. Itu jadinya ya teman-teman. Itu ya Kak, Word ya, mail merge tadi ya untuk ceritanya. Word dan Excel itu saya gabungin. Di mana saya minta formnya, saya sebarin bukan Google Form. Pada saat itu saya masih idealis nih, harus menggunakan produk Microsoft gitu kan. Saya pakainya Microsoft Form gitu kan. Saya pakai Microsoft Form, saya rapihin datanya, nah itu. Dan menjadi challenge buat saya itu di Excel harus rapihin. Kayak contoh nih teman-teman, diminta isi first name, last name, malah digabung, semuanya ditaruh di first name. Itu yang bikin saya harus bersihin lagi. Oh, oke. Itu jadi salah satu challenge. Tetapi ya saya tahu nih, Excel punya formula ini. Saya nggak perlu khawatir. Mau teman-teman ngisinya ngawur, ngisinya sembarangan, saya nggak perlu khawatir. Saya tahu caranya bersihin gimana. Dan saya tahu untuk atur emailnya, first name, last name, @email.com. Gitu kan, saya sudah tahu, saya tinggal atur sendiri. Seperti itu. Wah, keren nih cerita Kak Jadika nih, menarik nih. Tadi Ulfa juga bilang mail merge katanya, wah langsung klik gitu ya caranya. Ini mail merge nih yang tadi diceritain Kak Jadika. Nah, keren nih Kak ceritanya tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke bidang pekerjaan mungkin ya Kak. Pasti teman-teman di sini tuh setelah lulus mungkin ya, ada yang masih SMA nggak ya? Di sini ada mungkin ya. Ada yang kuliah juga. Nah, mungkin ada yang mau lanjut cari pekerjaan sesuai skill mereka, terutama di bidang Microsoft Office. Nah, boleh dong Kak Jadika dikasih nih bidang-bidang pekerjaan apa saja yang membutuhkan skill Microsoft Office ini, biar teman-teman punya pandangan nih ke depannya. Boleh, silakan Kak. Untuk Microsoft Office, karena di awal tadi saya sudah sempat singgung, kalau semua bidang pekerjaan itu hampir bisa gunakan. Jadinya kalau untuk bidang pekerjaan apapun deh, contoh, admin, kamu ngolah data Excel, bisa. Kamu mau ngolah, misalkan jadi data analis deh, yang masih hype-hype sekarang data analis, Excel, bisa. Kemudian untuk jadi penulis, misalkan pakai Word, bisa. Kemudian untuk industri kreatif, bisa PowerPoint. Jadinya untuk skill-skill itu, kembali lagi nih ke teman-teman. Kamu mau kerja di bidang apa, skillnya kamu sesuaikan aja dengan fitur yang ada di masing-masing program. Contoh, Excel, kamu bisa mengoperasikan formula ini dengan sangat efisien menggunakan pivot table, bikin dashboard, itu untuk Excel. Kemudian untuk Word, kamu bisa menggunakan format atau bikin template header, di mana ketika kita mau mengetik, itu semua sudah jelas nih. Ada headingnya, ada formatnya, dan lain-lain. Itu kamu bisa jadi Word spesialis untuk di template. Kemudian untuk di PowerPoint,
Kamu bisa menjadi yang tadi saya bilang konsultan. Nah, itu bisa salah satu skill. Ketika kamu mau bikin slide ini, bagusnya bagaimana? Ketika kamu mau rekam slide, bagaimana? Seperti itu. Itu untuk skillnya sih. Oke, ada word specialist, ada konsultan juga tadi ya Kak Jadika. Mungkin teman-teman yang mau masuk bidang administrasi itu juga bisa ya Kak? Manajemen pun bisa. Ketika kamu mau rekap data, ketika kamu mau nulis bikin jadi proofreading pun di Word bisa. Itu banyak banget sih. Iya banyak banget. Intinya apapun pekerjaannya kayaknya pakai ya Kak pasti ya Microsoft ini ya. Kayaknya akan dipakai terus nih teman-teman. Pokoknya jangan nyesel deh teman-teman pernah belajar yang namanya Microsoft Office ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, karena saya lihat di kolom chat udah ada yang bertanya, jadi mungkin kita pertanyaan terakhir nih Kak. Gongnya nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Bagi teman-teman peserta yang sudah memiliki Microsoft Office, ada nggak sih Kak saran atau tips dari Kakak terkait next step nih yang harus dilakukan. Jadi setelah ini udah punya sertifikasi, apa nih yang mau dilakukan? Step pertama, step kedua, biar maksudnya skill ini nggak lupa dan lain sebagainya. Boleh nih Kak, silahkan. Kita sudah berada di level, di step di mana saya sudah pegang sertifikasi nih. Saya sudah pegang nih, woi, Mak, anakmu dapat sertifikasi nih, Mak, anakmu dapat gitu. wakili Indonesia nih. Ini kan sudah jelas nih, ketika kamu dapat. Kamu jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati, selalu down to the earth, selalu sharing ke orang-orang, selalu bantu orang dengan menerima keluhan mereka nih tentang Microsoft Office. Saya selalu sebar ke teman-teman saya bilang, apapun masalahmu tentang Microsoft Office, tanyanya ke saya. Tanyanya ke saya, walaupun nanti ujung-ujungnya saya cari di Google. Lagi-lagi, down to the earth. Dan ketika kamu sudah berikan solusinya, kamu bilang. Jangan bilang, oh ini gara-gara sertifikasi. Jangan, itu terlalu, nanti takutnya kayak, ini orang yang songong banget. Kamu bilang aja, ini saya tahu nih ada studi kasus begini dan kebetulan saya pernah belajar nih dari sertifikasi. Dan untuk studi kasusmu ini kebetulan saya belum pernah dengar nih. Dan akhirnya saya cari tahu di Google dan saya nemu nih ternyata saya sudah pernah pelajari dan mungkin bahasanya aja yang berbeda. Nah, jadinya kalau misalkan kamu mau belajar, nanti kita boleh nih, kita sharing-sharing, kita tahu nih bagaimana menyelesaikan masalahnya dan secara tidak langsung membuat teman-teman tidak lupa atas ilmu yang kamu sudah pelajari semua. Tuh, sampai sekarang pun saya masih belajar loh, saya masih sharing, kadang anak mahasiswa, murid-murid saya itu tanya, Kak, ada masalah ini bagaimana sih? Jujur saya bilang, kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya bilang tahu. Dan kalau saya nggak tahu, saya sama-sama bilang, yuk kita sharing screen, kita cari di Google, ini kata kuncinya ya, kita lihat caranya bagaimana. Oh, dan kita ternyata nemu. Kita kaitkan nih, oh ternyata dia gunakan fitur ini. Oh, ternyata fitur ini bisa di breakdown lagi loh. Jadinya tiada hari tanpa belajar. Belajar, iya. Itu sih kunci saya sih, belajar. Dan pesan saya, orang yang suka mengeluh itu bagus loh. Kenapa tuh Kak? Kenapa orang suka mengeluh bagus tuh Kak? Lihat di luar sana deh, perusahaan-perusahaan yang sukses di luar sana itu karena mereka menyelesaikan masalah yang ada di dunia saat ini. Kalau teman-teman ambil benang merahnya, jadi kalau misalkan teman-teman bisa menyelesaikan banyak masalah di kalangan mahasiswa, ya kamu bisa jadi top of the top. Ya apa enggak? Ya, betul. Ya kan? Seperti itu. Itu saja logikanya. Belajar down to the earth, ya temui orang yang suka mengeluh. Jangan dirasani, jangan digibain, dengerin aja. Siapa tahu hasil dari keluhannya bisa jadi duit, bisa membuat kita jadi orang, kita mana tahu kan? Oke, wah menarik nih dari Kak Jadika pesan dan tipsnya tadi ya, belajar teman-teman, tetap belajar, jangan pernah ngerasa cepet puas gitu ya Kak akan ilmu-ilmu yang sudah didapat ketika teman-teman ikut sertifikasi. Jadi tetap belajar down to the earth kata Kak Jadika tadi, menarik ya pesannya ya. Dan kalau ada teman-teman yang tanya meskipun nggak tahu jawab iya aja gitu ya Kak, nanti cari aja infonya di Google dulu biar kita sambil belajar. Betul banget. Oke sih. Ibaratnya songong dulu di awal. Songong dulu. Oke, bisa gitu ya, Kak. Padahal mah belum. Oke, teman-teman gitu ya, teman-teman. Jadi tetap terus belajar, jawab aja iya dulu gitu. Ntar cari solusinya terakhir gitu ya, Kak. Oke, wah luar biasa nih. Kayaknya udah rame nih, Kak, yang tanya ke Kak Jadika nih di kolom chat. Sama ada yang raise hand juga. Langsung aja kali ya, Kak. Kita masuk ke sesi Q&A.
Kayaknya yang raise hand dulu boleh ya, Kak? Boleh. Silakan Silakan. nih. Boleh, Mas Dean Setiawan. Silakan. Ya. Selamat siang Kak Jedika. Ini kan kebetulan saya ngambilnya itu kan Pathway Data Science Track kan. Nah itu kan kebetulan kalau saya juga punya banyak teman yang mungkin di hubungan bidang data. Mereka itu kalau saya tanyain saya ngikuti Data Science Track itu kan saya bahas kalau saya ikut Excel, Python sama Azure di dalamnya. Nah teman saya itu juga banyak yang ngomong kenapa kamu dapat Excel? Soalnya kan mungkin sebagian besar teman saya itu kan masuk ke bagian data. Itu ngomong kalau misalnya kalau di Excel itu ada keterbatasan. Keterbatasannya itu kadang itu kan kalau saya pernah lihat itu sekitaran 1.048.000 berapa sel gitu. Itu batasnya itu. Nah itu makanya kalau misalnya teman saya itu ngomong kalau misalnya kamu mau kerja di bidang data timbangnya pakai Excel mending pakai Python aja atau pakai yang lain. Soalnya kan kalau di Python itu kan kalau manggil perintahnya pun itu lebih gampang soalnya ada keyword dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya saya lihat itu untuk data itu makanya lebih ke kode program sama mungkin ya itu juga alasannya ya karena sudah ada testimoni dari yang di kerjaan bidang data itu kalau misalnya Excel itu punya keterbatasan jadinya kayak gitu. Jadi sebenarnya saya kalau misalnya dilihat dari banyak hal itu saya belum pernah lihat kalau misalnya di job desk itu butuhnya Excel, maksudnya pakainya benar-benar Excel kecuali di bagian administrasi. Kalau di bagian yang lainnya itu saya lihat langsung pakai kode program. Gitu aja sih kalau saya. Oke, wah menarik nih Kak. Jadi kalau, boleh langsung dijawab Kak. Ini kalau Kadean di sebelah saya ini, saya sudah tepuk pundaknya, saya bilang, kamu sabar aja. Orang yang menganggap remeh kamu itu dengerin aja. Gitu kan kayak kasihan banget ke sih teman-teman. Dari caranya bertanya sudah kayak, aduh Kak, saya kok dibully banget ya. Kenapa saya dibilang kamu belajar Excel ya? Gitu kan. Wih, kasihan banget nih kan. Jadi kalau misalkan saya berada di sampingnya sudah tepuk nih pundaknya. Sabar aja. Kita buktikan dari hasilnya saja. Oke, saya mulai bahas nih. Kenapa di data science track di studi independen kita belajarnya Excel? Itu. Saya sempat diskusi sama tim internal Medosolve, saya sharing. Excel itu penting untuk para pemula yang barusan terjun ke dunia data. Saya ulangi. Excel itu penting untuk orang yang barusan mau terjun nih ke dunia data. Contoh. Sambil contoh ya, contoh. Kamu belum tahu nih berenang nih. Kamu belum tahu berenang sama sekali kan? Nggak tahu berenang nih. Kalau kolamnya langsung ke dalamnya 5 meter ke dalam, kamu tenggelam apa enggak? Tenggelam langsung. Tenggelam kan? Pasti ketika kamu sudah tenggelam, kamu langsung bilang, berenang itu sulit. Berenang itu bahaya, gitu kan? Padahal kamu nggak tahu. Kamu rasain dulu dalamnya bagaimana, datanya itu bagaimana. Nah, itu secara tidak langsung, apa yang kamu pelajari waktu di awal Excel, saya yakin kelasmu ini sudah belajar ke Python, betul? Sudah belajar Python harusnya. Betul, Kak. Nah, jadinya kamu sudah tahu nih, oh, Excel itu ngolah datanya kayak gini toh. Oh, kalau kita mau ngolah data kayak gini toh. Nah, kamu sudah ada gambaran nih. Kayak ibarat kolam renang lagi. Oh, begini toh rasanya berada di dalam air. Oh, enggak semua kolam dalam. Oh, enggak semua kolam kalau dalam kita pasti tenggelam. Oh, enggak. Kamu rasain dulu nih tegelnya paling bawah di mana kan? Oh, kamu main-main air dulu. Sama nih. Kamu di Excel main-main data dulu. Ngolah data, klik kiri, klik kanan, pindahin kolom, dan lain-lain, jadiin pivot. Itu di Excel. Kalau di Python, ya beda lagi. Memang saya tahu Python lebih bagus daripada Excel. Tapi kamu yakin kalau misalkan kamu nggak tahu data itu apa aja, struktur data yang bagus itu apa aja, kalau kamu belum belajar Excel? Menurut saya kok kayaknya setengah mati gitu kan, setengah, kayak bukan setengah, kayak nanti kamu takutnya kewalahan seperti tadi. Kolamnya dalam nih, kamu belum pernah belajar renang nih, kamu loncat langsung, terjun, tenggelam, langsung data itu sulit, Python itu sulit, menjadi data analis terlalu sulit, ya kan? Oh, dan lagi-lagi karena Python itu deploy-nya agak sedikit sulit, tidak semua orang bisa akses. Alangkah bagusnya kamu gunain Excel. Excel bisa dikonekin dengan Google Spreadsheet kok. Saya pribadi, saya campur aduk.
Saya masih pakai query SQL kok, saya masih pakai Python kok, saya masih pakai Excel, saya campur aduk. Di mana ketika saya mau memberikan laporan, saya sudah menggunakan Excel. Ini loh data yang menurut saya harus diperhatiin loh. Saya masih pakai Excel kok. Kan nggak mungkin 5 juta data yang kamu dapat, 5 jutanya kamu lapor-laporin semua, kan nggak mungkin juga. Mana ada higher level position mau lihat semua datamu 5 juta baris, kan nggak mungkin. Yang penting insight-nya saja, yang penting kan. Seperti itu Kak Dean. Semoga menjawab nih. Jadi kamu kasih tahu tuh temanmu, kok ada mentor yang ini bilangnya kayak gini, atau kalau mau nanti ngobrol sama saya boleh nih. Saya bilang, kamu nggak boleh gituin Kak Dean nih, kasihan loh. Dia datang di webinar saya melas-melas loh. Gitu kan. Tuh, seperti itu sih untuk Excel. Makanya penting itu Excel untuk mengolah data yang tidak terlalu banyak, Kak Dean. Ya, terima kasih banyak ya Kak untuk jawabannya ya. Oke, sudah terjawab ya Kak Dean ya. Wah, luar biasa nih. Intinya jangan ambil pusing sama omongan orang juga ya Kak ya, jadi Kak ya. Fokus aja belajar ke Excel-nya dulu. Sip, semangat nih Kak Dean. Terima kasih ya sudah bertanya ya. Kita lanjut ke kolom chat mungkin ya Kak Jadika ya. Boleh, silakan. Boleh nih. Nah, saya bacakan pertanyaannya ini dari Irfan Yogi nih Kak. Kebetulan saya mau investasi di pasar modal nih. Wah, kayak Kak Jadika nih. Kira-kira fitur apa saja nih di Excel yang berguna ya, Kak? Boleh nih, Kak, di-spill fitur-fitur untuk investasi di pasar modal, katanya. Ini kebetulan pertanyaannya sama dengan Kak Putri juga ya? Oke, jadi saya berharap bisa langsung sekaligus jawab aja. Boleh. Nah, untuk fitur di Excel itu yang sering banget saya gunakan ya tentu sum, average, kemudian persentase, dan lain-lain. Itu sudah wajar lah. Tetapi ada salah satu fitur yang menurut saya menarik dan mohon maaf nih, fitur Excel ini hanya ada di Excel Online atau Excel 365. Untuk yang di 2016 atau 2019 belum ada. Fitur itu adalah kita bisa mengambil data yang ada di eksternal. Contoh data saham ABCD. Saya bisa dapat harga closing-nya berapa, harga market cap-nya berapa. Itu saya gunakan banget untuk menghitung nilai wajar sebuah saham. Dan tentu ada formula-formula lagi yang ya saya modifikasi seperti itu. Itu sih fitur-fiturnya. Jadi bisa mengambil data dari eksternal. Entah itu bisa dari PDF loh, bisa dari web juga bisa, cuma agak sedikit penyesuaian tuh. Tapi yang saya paling pakai itu ya data eksternal itu tadi sih, yang langsung bisa saham abcd.price langsung keluar nih. Harganya, closingnya berapa, market cap-nya berapa, itu semuanya jelas. Itu fiturnya. Oke, paling kepake data eksternal itu tadi ya, Kak. Jadi data eksternal, betul. Nah, jadi semoga terjawab nih Kak Irfan Yogi sama Kak Putri sekaligus tadi ya, yang bertanya tentang investor juga nih. Boleh. Semoga terjawab ya, teman-teman. Nah, terakhir mungkin nih Kak, dari Arnoldus Johnson Isaki. Kak, saya ingin bertanya, untuk Microsoft Office Specialist Championship, mengapa dibatasi hingga usia 22 tahun? Wah, ini lebih ke persyaratan ya, Kak Jadika ya. Tapi kalau mau dijawab, boleh silakan Kak Jadika. Boleh. Ya, ini jujur. Kalau masalah jawaban pastinya, jujur saya nggak tahu. Tetapi dari hasil yang saya analisa, saya terka, dan saya baca berita-berita banyak di luar sana, saya itu bisa mengambil keputusan begini. Orang bule di luar sana, mereka ketika umur kayaknya 18 tahun apa 20 tahun, mereka itu sudah dididik oleh orang tua untuk mandiri. Dan ketika mereka mandiri, mereka itu mencari kerja. Dan takutnya ketika pesertanya itu di atas 22, takutnya ini ilmu yang mereka punya ini bukan dari pure mereka pelajari dari fitur, tapi melainkan dari pengalaman. Kalian mengerti nggak? Jadinya walaupun mereka nggak ada persiapan, toh ini barang setiap hari saya pakai, nggak pernah saya utak-atik dan lain-lain, jadi nggak ada kompetitifnya gitu loh. Nggak sama kayak semua SMA nih, kita startnya sama-sama nih. Nah, itu kan beda tuh levelnya. Nah, takutnya pihak Microsoft berpikir, biar ada kesetaraan, ya udah sebelum 22, saya memastikan itu semua pengalamannya masih belum terlalu expert nih. Saya mau lihat kompetitifnya kalian bagaimana. Bisa nggak menjawab studi real life study case.
Itu sih menurut saya menurut saya. Tapi ya nggak tahu nih. Semoga nanti pihak Microsoft ada konferensi pers memberitahukan ke saya nih. Klarifikasi gitu ya Kak. Klarifikasi. Tapi ya saya analisa ya gitu aja sih. Paling kayak gitu. Nah, semoga terjawab ya Kak Arnoldus ya. Baik. Nah, luar biasa nih Kak Jedika. Ternyata pertanyaan dari Kak Arnoldus tadi adalah pertanyaan terakhir nih di sesi Q&A kali ini. Nah, seru sekali ya teman-teman bincang kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih ke Kak Jedika atas ilmu, penjelasan, saran, dan tipsnya buat saya dan teman-teman tadi. Nah, kalau boleh saya simpulkan sedikit nih dari diskusi kita hari ini, ternyata skill Microsoft Office itu adalah skill yang tidak bisa diremehkan ya teman-teman. Karena dari penjelasan Kak Jedika, banyak sekali kegunaan, benefit, manfaat kita menguasai skill Microsoft ini. Dan jangan lupa tadi tipsnya, saran dari Kak Jedika, belajar, terus tetap down to earth ya Kak. Jadi tetap kita belajar aja terus meskipun kita udah lulus sertifikasi, tetap dicoba-coba, diulik-ulik terus skill Excel-nya, Word-nya, PowerPoint-nya. Jadi biar nggak lupa juga tuh rumus-rumus dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, untuk teman-teman silakan bagikan pengalaman terbaik untuk bisa kamu unggah di media sosial nih, agar nanti bisa di-repost sama tim My EduSolve.